Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita, pikiran kita. Biarlah saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, Tuhan menjamah kami, mengurapi setiap hati kami, pikiran kami. Bela Tuhan saat ini kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hatimu katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama dengan percaya katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dimanapun engkau berada, naikkan iman percayamu, katakan, oh, Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda, selamatkan aku Tuhan. Mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman. Kami terima kesembuhan Tuhan, kami terima pemulihan, kami terima Tuhan sukacita yang baru, kami terima kekuatan yang baru. Yes, dimanapun kami berada saat ini, kami terima Tuhan, kami terima yang sakit disembuhkan. Saat ini terjadi. Oh, Kau berfirman. Oh, dan selamatkanku. Terjadi kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Yes. Ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman. Amin. Dan sembuhkan, ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tetap
engkau percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, terjadi mujizat dalam hidupmu saat ini. Terjadi mujizat yang besar saat ini. Oh, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya, dimanapun engkau berada saat ini, mari naikkan iman percayamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya. Dengan imanmu katakan, kau berfirman. Kau berfirman, ya, terjadi sesuai kehendakmu Tuhan, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Sungguh kami percaya hanya padamu, sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang sukar di hadapanmu. Kami percaya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab bagi Allah tidak
Yesus, hanya pada Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya dalam asyakenera lama lama, ya dalam lama ya dalam lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami, sebab kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal dalam menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji.
Satu hal yang kami tahu pasti Tuhan Allah yang tidak pernah gagal untuk setiap janjimu yang ada dalam hidup setiap kami. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini hidup kami Tuhan yang memimpin. Saat ini hidup kami Tuhan yang menyertai dan tidak pernah dibiarkannya orang benar berjalan sendiri. Selalu ada tangan Tuhan yang menuntun, memimpin, melindungi, menyertai dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Hari ini di tengah ketidakmengertian kami Tuhan, hari ini di tengah kondisi yang mungkin we just don't know what to do, apa yang saat ini sedang terjadi. Tapi kami tetapkan hati kami untuk tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan merancangkan semua yang terbaik buat hidup anak-anak-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan mungkin di luar pikiran kami. Mungkin rencana Tuhan kami tidak sanggup untuk menyelami dan memahaminya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, izinkan hatimu untuk tetap mau taat di dalam rencananya Tuhan. Hari ini kami percaya firman ini tuntunan buat setiap kami. Firman ini kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap punya Tuhan yang ajaib. Kalau dulu dia sanggup untuk tolong kita, hari ini dia akan tolong kita dan besok dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam hidup setiap kita? Apa yang hari ini menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita? Izinkan saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, selama engkau punya Tuhan, engkau punya pengharapan. Selama engkau punya Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian. Amin. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Yeremia 32 ayat yang ke-27. Yeremia 32 ayat yang ke-27, kita mau coba mulai baca dari ayat 25 Bapak Ibu Saudara. Yeremia 32 ayat yang ke-25 berkata, namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya suka banget Bapak Ibu Saudara di ayat yang di bagian yang terakhir ini. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Hari ini ayat ini Bapak Ibu Saudara merimain setiap kita. Mengingatkan kepada setiap kita sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau dia adalah juru selamat, dia yang akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita, menjamin kehidupan kita untuk kehidupan kita di surga. Tapi saya yakin dan percaya, dia Allah yang hidup. Dia juga menjamin kehidupan kita di dunia ini. Hari ini berapa banyak engkau mengalami masalah, mengalami persoalan. Ayat di Yeremia 32 ayat yang ke-27 ini mengingatkan kepada setiap kita cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Ketika saya renungkan ayat ini mengingatkan kepada setiap kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang di tengah masalah, di tengah persoalan. Yang mungkin itu membuat kita mulai meragukan Tuhan. Hari itu di ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Namun engkaulah ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Tuhan yang menyuruh. Padahal Yeremia mengatakan padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ketika Yeremia mulai ada di kondisi di mana dia mulai takut, dia mulai ragu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan Yeremia dengan sederhana. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Hari ini mungkin engkau ada di posisi yang mungkin engkau mulai bertanya-tanya. Apa mungkin Tuhan tolong saya? Apa mungkin Tuhan selamatkan saya? Hutang saya terlalu besar. Persoalan saya terlalu besar. Hidup saya terlalu hancur. Rumah tangga saya terlalu hancur. Tapi hari ini izinkan saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan perbaiki bisnismu, untuk dia perbaiki rumah tanggamu, untuk dia perbaiki kesehatanmu.
Di seluruh aspek kehidupan kita, saya yakin dan percaya dia pegang kendali. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Apapun yang hari ini ada di hadapan setiap kita sebagai fakta, sebagai masalah, sebagai persoalan. Saya yakin dan percaya selama engkau mau melibatkan Tuhan di dalamnya, dia cakap dan dia mampu untuk memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar firman ini merefleksi kembali hidup kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Adakah hal yang besar sekali dalam hidup setiap kita? Yang rasanya bagi kita hari ini kelihatannya kok enggak bisa ya. Kok rasanya enggak mungkin ya ada pertolongan. Tapi hari ini serahkan segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Karena ayat ini mengatakan cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kunya itu pakai K huruf besar Bapak Ibu Saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kalau bagi kita banyak yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, sudahkah engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu? Ketika engkau sudah melibatkan Tuhan dalam hidup setiap kita, saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan tidak sanggup pulihkan dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini jangan pernah atur Tuhan untuk sesuaikan rencananya Tuhan dengan rencananya kita. Sometimes Tuhan bekerja di luar batas pikiran kita. Tapi satu hal yang saya tahu pasti dia tidak mungkin biarkan kita berjalan sendiri dan dia tidak mungkin untuk tinggalkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu iman percaya saya. Itu keyakinan saya. Melalui hari-hari yang saya lalui hari ini. Kadang saya tidak ngerti Tuhan lagi bawa saya kemana. Tapi satu hal yang saya percaya, ada masa depan yang Tuhan sediakan buat saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang sanggup memberikan masa depan buat hidup saya adalah Tuhan Yesus yang sama yang akan memberikan masa depan untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Biar ayat ini kembali mengingatkan kepada setiap kita. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita mau tetap ada di dalam kehidupan kita yang hari demi hari kita bergaul intim sama Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak cari Tuhan cuma sekedar hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap hari di dalam kehidupan kita, kita tetap mau taruh Tuhan menjadi prioritas dalam hidup setiap kita. Hari ini ayat ini mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak meragukan Tuhan. Seringkali hari ini yang membuat kita jatuh. Bukan karena Tuhan tidak tolong setiap kita. Tapi karena keraguanmu, ketakutanmu. Itu begitu besar sampai menutupi kebesaran Tuhanmu. Hari ini sebagaimana Petrus ketika dia berjalan di atas air. Dia sanggup untuk berjalan di atas air ketika dia memandang kepada Tuhan. Tetapi ketika keraguan-raguan itu ada atas hidupnya Petrus. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat kiri dan kanan. Ketika keraguan-raguan dan kebimbangan itu ada dalam hidupnya Petrus. Itu yang membuat Petrus tenggelam. Hari ini apa yang membuat hidup setiap kita tenggelam? Bukan karena Tuhan tidak tolong kita, bukan karena Tuhan tidak sertai kita, tapi keraguan-raguanmu yang begitu besar, yang menutupi kebesaran Tuhanmu, itu yang membuat engkau tenggelam. Sampai di satu titik, Tuhan berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus jatuh bukan karena Tuhan tidak tolong, Petrus jatuh bukan karena Tuhan tidak menyertai, tapi Petrus jatuh karena dia bimbang. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau lagi berada. Mungkin di pelayanan engkau sudah mulai mau mundur. Mungkin di pekerjaan engkau sudah mulai mau mundur. Mungkin di rumah tangga engkau sudah mulai mau mundur. Mungkin dalam apa aspek kehidupanmu yang engkau hari ini mau mundur. Sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan sederhana. Libatkan Tuhan dan jangan pernah mundur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dulu dia sanggup tolong kita, hari ini dia pasti tolong kita. Dan besok dia bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita. Amin. Dimanapun engkau berada, tetap andalkan Tuhan, tetap izinkan Tuhan campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, kemanapun Tuhan bawa kita pergi, kemanapun Tuhan bawa kita melangkah, melalui gunung yang tinggi, melalui lembah yang curam, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita sendiri. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi, jam 10 pagi kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang jadi kerinduan kami yang ada di tempat ini, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa.
Tuhan, hari ini keputusan kami mau lepas ketakutan kami mau lepas keraguan-raguan kami kepada Tuhan. Kami mau lepas sikap hati kami yang selalu mempertanyakan Tuhan. Tapi hari ini kami mau rubah semuanya itu. Dan kami mau katakan, kami percaya akan penyertaan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Tapi hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami tetap kuat di dalam pimpinan Tuhan. Tetap kuat di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau tilik setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kami. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.